Bareng Ahmed Tesario di sini, dan ini adalah opini rakyat biasa. Semua partai sudah mulai sibuk bergerak. Dan komite KPU. 3 kandidat calon presiden. Kenapa kalian harus pilih caleg ini? Kalau kalian tahu, besok 14 Februari pada saat kalian buka kertas suara, kalian akan menemukan 17 partai dengan 7 calon legislatif kota minimal, 7 calon legislatif kabupaten atau provinsi, dan 7 caleg DPR RI. Berarti ada 17 kali 7 kali 7 kali 7 nama orang nggak jelas yang kalian akan lihat di kertas suara tersebut. Ditambah 2 orang lagi tambahan presiden dan calon presiden. Kalau itu pasti tahu lah ya. Ada Pak ini, Pak ini, Pak ini, Bu ini. Banyak nama yang kalian akan temukan. Pertanyaannya, pilih yang mana? Kita akan bahas opini saya bagaimana cara memilih caleg-caleg yang bisa jadi pemimpin bangsa ini. Bareng saya, Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa. Mulai tanggal 28 November 2023, Indonesia merayakan ulang tahun saya. Pas dengan ulang tahun saya juga. Kemudian Indonesia menetapkan waktu kampanye terbuka dilaksanakan. Sebentar lagi pemilu loh. Baru setelah itu boleh melakukan kampanye di jalan-jalan, di RT-RT, RW-RW, kelurahan-kelurahan, dan banyak tempat lain secara bebas dan terbuka untuk bisa memilih mereka. Lucunya adalah waktu kampanye dari 28 November hingga 14 Februari itu cuma 2 bulan. Jadi sebenarnya mereka sekarang udah mulai curi start. Mulai hari ini mungkin kalian akan menemukan banyak foto-foto orang dengan genggaman tangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, sampai nomor 17. Kenapa? Karena partai ada 17. Mereka akan mempromosikan partai mereka, juga akan mempromosikan nomor urut mereka. Nah, terus kita harus memilih orang-orang seperti apa? Orang-orang yang ganteng, orang-orang yang namanya mungkin dikenal, atau orang-orang yang punya visi dan memang berhak untuk menduduki jabatan wakil rakyat dan presiden di negara ini. Bingung kan? Sama, saya juga. Itu kenapa saya punya opini ini. Pilihlah berdasarkan beberapa hal ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah daripada bingung untuk memilih lebih baik golput, goblok. Itu namanya goblok. Jawabannya tetap harus milih lah. Kenapa? Golput itu hanya untuk para pengecut yang tidak berani memutuskan negara ini harus bisa dipimpin oleh siapa. Kalian para golput mau nyerang saya, silakan, saya tak peduli. Namanya juga opini saya, rakyat biasa. Kalau nggak setuju, silakan unfollow. Kalau setuju, silakan share. Nah, yang jadi perdebatan adalah memilih siapa kalau misalkan kita tidak jadi golput. Saya kasih beberapa opini saya, cara memilihnya. Nomor 1, pilihlah orang yang kalian kenal, gampang. Kenal loh ya, bukan tahu. Saya itu tahu sama Jokowi, tapi nggak kenal. Jokowi nggak tahu sama saya, nggak kenal sama saya. Sehingga saya nggak akan didengarkan. Begitu juga Bapak Eri Cahyadi. Saya nggak kenal sama dia, tapi saya tahu sama dia. Kenal nggak ya? Nggak tahu juga. Pak Wali Kota Surabaya. Tapi at least kalau kita kenal sama orang tersebut, dia melakukan sebuah kebijakan, kita bisa menegur dan mengkritik. At least bisa WhatsApp. At least bisa telepon. At least kita tahu nomor teleponnya, kita bisa tegur beliau. Kenapa? Karena tugasnya wakil rakyat, eksekutif, legislatif, dan yuridikatif sebenarnya adalah pegawai kita sebagai rakyat. Mereka tuh pegawainya kita bayar pakai uang pajak. Jadi ya wajib kita kritik, wajib kita kasih mereka
sebuah teguran kalau mereka melakukan kesalahan. Dan wajib juga diberikan rewards kalau misalkan mereka melakukan sebuah prestasi. Jangan hanya teguran aja, tapi juga kasih rewards. Itu kenapa pilihlah orang yang kalian kenal. Nomor 1. Nomor 2, pilihlah orang yang punya program. Terus gimana cara tahunya? Ya cari tahu. Ada internet sekarang. Lihat jejak digital mereka. Simpelnya gini, minimal program yang mereka cetuskan itu berkaitan sama sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simple. Kenapa kok sila kelima? Om Soekarno dulu sudah menetapkan Pancasila. Di sila kelima, dia bilang bahwa tidak boleh ada kesenjangan. Yang terjadi tahun 2022-2023 ini, kekuasaan dan kekayaan itu hanya dikuasai oleh minimal 10% penduduk Indonesia. So kesenjangannya gede banget. Itu kenapa pemimpin yang harus duduk di kursi yuridikatif, legislatif, dan eksekutif sana minimal punya program untuk mempersingkat kesenjangan sosial itu tadi. Pemimpin kita itu sekarang dipilih karena plutokrasi, bukan karena meritokrasi lagi. Itu yang menjadi lucu. Berarti kita perlu anggota DPR sana yang bisa mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan merata ke seluruh penduduk Indonesia. Nah, kalau kalian belum tahu program dari caleg tersebut, ya jangan dipilih, cari tahu dulu. DM ke Instagram mereka, chatting ke Facebook mereka, cari tahu mereka. Baru putuskan untuk memilih. Yang lucunya lagi, kalian kan memilih di dapil daerah pemilihan yang mana itu lingkungan rumah kalian. Harusnya kalian bisa lebih tahu siapa yang mewakili lingkungan kalian. Yang ketiga, pilihlah mereka yang sudah punya track record memimpin atau punya track record karir yang mumpuni. Kebanyakan mereka yang maju caleg itu berasal dari politik dinasti yang menganut paham plutokrasi. Gila nggak ya? Kalimat saya sudah kayak Gita Wirjawan. Politik tersebut adalah paham yang mereka anut adalah plutokrasi. Mereka dipilih karena kenal, karena koreksi. Padahal negara yang bisa berkembang dan maju itu mereka yang menganut paham meritokrasi. Kita ambillah contoh Singapura. 60% pemilihan pemimpin di Singapura sudah menganut paham meritokrasi. Maksudnya apa sih mas? Maksudnya adalah kalau dia memimpin instansi pertanian, minimal pemimpinnya sarjana pertanian. Kalau misalkan dia memimpin instansi kesehatan dan kedokteran, minimal pemimpinnya dokter, bukan apa? Bukan apa? Hah? Ekonom, gitu loh. Itu paham plutokrasi. Dipilihnya pemimpin karena kedekatan terhadap mereka yang punya kekuasaan. Harusnya dipilihnya pemimpin berdasarkan kapabilitas. Sama pada saat kalian juga memilih caleg. Pilihlah mereka yang sudah punya track record membangun bisnis. Kalau mereka bisnismen bisa jadi gede. Pilihlah track record kalau misalkan dia aktivis, ya memang mereka berasal dari ormek kampus, naik lagi ke organisasi kepemudaan, organisasi rakyat atau LSM mungkin. Kalau misalkan mereka berasal dari birokrasi, mereka memang dari pegawai negeri golongan 3A, kemudian naik dan akhirnya jadi eksekutif. Poinnya adalah pilih mereka berdasarkan track record dan kemampuan, bukan berdasarkan trah. Di Indonesia tuh kebalik, punya koneksi dulu, baru kemampuannya dicari. Dicarinya bukan dari kemampuan diri sendiri lagi, dari kemampuan orang lain. Yang penting saya punya koneksi. Jadi gak salah sebenarnya punya trah politik. Gak salah sebenarnya bapaknya orang gede, emaknya orang gede, kakeknya orang gede di politik. Dia maju di politik, gak salah. Yang jadi masalah adalah pada saat trahnya udah gede, rupanya kemampuannya mini kayak otaknya Simpson. Tiga hal ini sebenarnya bisa jadi dasar kalian untuk memilih siapa pemimpin dari negara ini nantinya. Nggak salah kok punya trah, serius, malah lebih bagus sebenarnya. Tapi yang punya kemampuan dong, jangan kayak Vespa Bangladesh.
bentuknya aja bagus. Namanya tetap Bajai Deluxe, mohon maaf. Tapi dicari orang. Jadi next, nggak ada ceritanya lagi instansi-instansi gede di Indonesia yang berada di BUMN tadi dipimpin dengan orang yang bukan kapabilitasnya. Dari sini harusnya kalian para pemilih sudah harus bisa memilah-milih siapa pemimpin yang harusnya duduk di singgasana dinasti ini. Kayaknya negara ini bukan demokrasi lagi deh. Atau negara ini kayaknya bukan republik lagi ya? Bukan ya? Dinasti ya sekarang? Monarki. Yeah. Paling tidak perencanaan para oligopoli tadi itu bisa kita hambat. Saya yakin negara ini tuh sudah diatur bahwa nanti 2024 yang menang ini, yang kalah ini sudah diatur. Yakin saya. Tinggal kita nih, para netizen, dan para anak muda Gen Z, Gen Y, Gen X, Gen O, Gen S, Gen whatever itu, at least bisa menggagalkan rencana tersebut. Sehingga tidak terjadi. Kenapa? Sudah harusnya sistem demokrasi itu berjalan dengan baik. Tahu nggak sih arti demokrasi itu? Pembagian rata kekayaan dan pembagian rata kekuasaan. Setiap orang punya kekuasaan dan kekayaan yang sama harusnya. Sorry, bukan kekayaan, kekuasaan. Karena kalau kekayaan itu namanya komunis. Dan komunis itu sebenarnya juga bukan ateis ya. Jadi menurut saya pertanyakan siapa yang kalian pilih. Jangan lihat uangnya doang. Uangnya itu cuma isinya paling 150.000 itu amplop, sumpah. 14 Februari kalian milih siapa? Udah ada calonnya. Kalau nggak ada cari tahu calonnya siapa, itu spanduknya di jalan-jalan harusnya udah nggak berguna ya. Karena bisa naruh baliho dan reklame di jalan-jalan, berarti mereka punya uang. Apakah politikus tidak boleh punya uang? Boleh. Orang yang menjadi politikus dan masuk ke industri politik sana, harusnya mereka sudah selesai sama diri sendiri. Jadi mereka tidak memikirkan lagi diri sendirinya. Yang terjadi di Indonesia, setelah mereka jadi caleg, mereka minta balik modal. Jadi buat apa? Mbok pikir politik itu bisnis? Bukan dong. Harusnya. Politik itu pergerakan. Politik itu idealis. Politik itu adalah paham ideologi. Gimana? Udah ngerti mau milih siapa? Harapan saya adalah teman-teman bisa lebih wise untuk bisa memutuskan dan mencoblos. Golput itu sampah. Jadi kalian harus memilih. Kenapa? Karena suara golput kalian diperjualbelikan. Yang suka konten ini silakan share, like, dan komen. Mau komen negatif silakan. Karena tetap bareng saya Ahmed Esario di Opini Rakyat Biasa.